Ir Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Kiai Hasyim Asy'ari, ketika awal nyantri, Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah, sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim dengan takdim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya. Termasuk ketika disuruh mengembala kambing dan sapi, mencari rumput dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai khidmat kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke sapi tank dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap doa. Aku rindu padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan dan semua orang cinta padamu. Kiai Maksum diceritakan bahwa suatu hari Syekh Khalil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago, sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan. Keesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Maksum waktu muda, yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa. Oleh Syekh Khalil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh takdim, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago. Syekh Khalil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Pada awal nyantri, Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan alfiah kepada santri-santrinya Syekh Khalil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Mbah Maksum hanya nyantri selama 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Syekh Khalil, lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Kiai Wahab Hasbullah. Pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat, karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok. Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari, ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul. Pada minggu ketiga, Syekh Khalil memerintahkan pada para santri untuk berjaga ketika ada pemuda kurus, tidak terlalu tinggi, dan membawa tas koper seng
masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Syekh Khalil, pemuda itu mengucapkan salam. Mendengar salam pemuda tersebut, Syekh Khalil justru malah berteriak memanggil para santrinya. "Hei santri, santri, macan, ada macan, ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Mendengar teriakan Syekh Khalil, serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat, mengerubuti macan yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat, pasti ketakutan. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok yang diasuh oleh Syekh Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musala pesantren. Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekh Khalil. Meski demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Syekh Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin. Sejak itu, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok. Pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah, yang menjadi salah satu pendiri NU. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekh Khalil menjadi kenyataan. Abdullah Hasbullah benar-benar menjadi macan NU. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang kisah 4 santri Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Setelah ziarah makam Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, saya bersama rombongan menuju ke makam Sunan Ampel, Surabaya. Saksikan kisahnya di episode mendatang dengan cara klik subscribe, kemudian klik gambar lonceng. Kritik dan saran atau Anda tidak suka dengan video ini, silahkan komentar di bawah video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.